Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Naftatih wa nabda awalan darsana hadha subah bil basmalah. Khatul talabah, khatul ahibba, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Kita baca surat An-Naba dulu sebelum masuk dan lanjut juz 3. Sudah ketemu An-Naba? Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Ada berapa kalimat? Berapa? 3? Enggak salah. 4. Kalimat apa aja? Ada kalimat fi'il di situ? Ada kalimat fi'il? Ya. Ada kalimat isim? Ya. Berapa? Ada kalimat huruf? Ya. Kalimat hurufnya berapa? Berarti berapa jumlah kalimatnya? Gimana? 5, 6, 4. Kali jumlah kalimatnya ada 5, 4, 6. Ada 5. Jumlah kalimatnya ada 5, yang 4 kalimat isim, yang 1 kalimat huruf. Amma, tentang apa? Amma di sini terdiri dari 2 kalimat, an sama ma, digabung menjadi 1. Amma. Yatasaaluna. Yatasaaluna ada berapa kalimat? 2. Ada berapa kalimat? 2. 2 apa 1? Yatasaaluna. 1 atau 2? Kalau 1 kalimat? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il itu harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Yatasaalun. Dhamir? Mana hum? Mana hum? Enggak ada, adanya wawu. Wawu sukun itu kalimat yang kedua, kalimat isim. Isim apa? Isim apa? Isim apa? Isim dhamir. Kalau ada fa'ala, fa'alu kan berarti ada yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Terus taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nanti di tasrif insyaallah akan kita baca. Anin nabai, tentang berita al-azimi yang besar. Alladzi, yang. Alladzi kalimat apa? Murab mabni? Mabni apa? Mabni apa? Mabni apa? Alladzi mabni apa? Tinggal dilihat harakat akhirnya. Mabni sukun. Kenapa mabni? Karena isim mausul. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat yang mana?
Alif lam. Loh, kok alif lam ya? Katanya isim mausul. Isim ma'rifat ada berapa? Duh. Ada 6, 1. Alif lam 2. Alam 3. Domir 4. Mausul 5. Isyarah 6. Mudhaf pada isim ma'rifat. Alladzi ma'rifat nakirah. Halo. Ini kita melatih kepekaan terhadap kalimat-kalimat. Alladzi kalimat isim. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat yang mana? Mausul. Kalau isim mausul rumusnya dia ada silah dan a'id. Mana silahnya? Mana silahnya? Hum. Cukup hum. Hum fihi, cukup hum fihi. Loh, saya nanya serius ini. Silah itu kan kemarin definisinya apa? Jumlah yang terletak setelah isim mausul, baik jumlahnya jumlah atau syibhul jumlah, jumlah atau syibhul jumlah. Apakah cukup hum, apakah hum fihi atau hum fihi mukhtalifun, karena nanti akan dipertanggungjawabkan dia jumlah atau syibhul jumlah. Kalau jumlah fi'liyah atau ismiyah, kalau syibhul jumlah apakah jar majrur atau dhorof, kan gitu. Ya, silahnya mana? Alladzi isim ma'rifat mausul. Silahnya mana? Hum fihi mukhtalifun. Aidnya hum. Silahnya jumlah atau syibhul jumlah? Gampang sekali. Jumlah atau syibhul jumlah? Kalau jar majrur atau dhorof berarti syibhul jumlah. Jar majrur kan gampang sekali, ada huruf jarnya enggak di situ setelah alladzi? Ada enggak? Yang langsung setelah isim mausul itu huruf jar atau enggak? Enggak, bukan. Berarti bukan jar majrur. Apakah ada dhorof situ? Tahta, fawqa, qabla dan seterusnya? Ada? Enggak ada. Berarti jumlah fi'liyah atau ismiyah? Dilihat saja setelah alladzi kalimat isim atau kalimat fi'il. Oh, kalimat isim, berarti jumlah ismiyah. Hum fihi mukhtalifun. Aidnya mana tadi? Hum. Kenapa hum? Aid itu apa? Aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul sesuai mudzakkar muannas, jamak, tasniyah, mufrad. Apakah hum sesuai dengan alladzi? Hum wakilnya apa hum? Jamak, mudzakkar. Alladzi wakilnya apa? Mufrad, mudzakkar. Berarti enggak sesuai. Cari yang mufrad mudzakkar dhamirnya, karena isim mausulnya mufrad mudzakkar. Ada dhamir yang mufrad mudzakkar? Mana? Hi. Nah, berarti dhamir yang kembali ke alladzi adalah hi, bukan hum. Hum kembalinya ke siapa? Kemana hum? Hum kembalinya ke fa'ilnya yatasa'alun. Fa'ilnya yatasa'alun. Kalla, jangan begitu, saya'lamuna, kelak mereka akan tahu. Tsumma, kemudian kalla, jangan begitu, saya'lamuna, kelak mereka akan tahu. Alam, tidakkah, naj'al atau naj'ali, kami jadikan al-ardo, bumi, mihadan, sebagai hamparan. Mihadan kalimat apa? Tanda isimnya mu'rab atau mabni? I'rabnya apa? Tanda nasabnya apa? Kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad. Wal jibala, dan gunung-gunung, autadan, sebagai pasak.
Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum. Ada berapa kalimat? 4. Wawunya enggak antum hitung? Wa khalaqnakum. Ya kan? Wawu kalimat huruf, khalaqa kalimat fi'il, na kalimat isim, kum kalimat isim. Na mu'rab atau mabni? Kenapa mabni? Kenapa mabni? Karena isim domir. Kalau cuma isim ya enggak pas. Yang lengkap. Karena isim lah, semua isim apa mabni kan enggak. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat yang mana? Muttasil munfasil. Muttasil nyambung jelas bro. Masa munfasil? Munfasil kan enggak gantet. Kalau gandeng tempel berarti muttasil. Mahal apa? Nah, mahal apa? Kenapa mahal nasab? Nanya di situ dia fa'il atau maf'ul? Fa'il. Kalau fa'il berarti tidak mungkin mahal nasab karena dia pelaku. Mahal rofa. Nah, wakeknya apa? Mutakalim ma'al ghair. Halo. Ayo kowe. Kum. Kum. Kalimat apa kum? Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Mutasil munfasil. Jangan ada yang jawab muntasil ya. Kalau munfasil ya munfasil, kalau mutasil jangan digabung muntasil. Muttasil. Mahal apa? Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Maf'ul bih. Mudzakar muannas. Kenapa mudzakar? Karena memang wakil domirnya dia mudzakar. Jamid mustaq. Azwajan. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana berarti salah satu dari 10. Pilih salah satu. Azwajan. Mufrad, tasniyah, jamak taksir, mudzakkar salim, muannas salim, asma sittah. Sudah ketemu? Jamak taksir. Mufradnya? Zaujun. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subatan, istirahat. Wa ja'alna, dan kami jadikan al-laila, malam hari, libasan, sebagai pakaian. Wa ja'alna, dan kami jadikan an-nahara, siang, ma'asyan, sebagai tempat penghidupan. Wa banaina, dan kami bangun, fauqakum, di atas kalian, sab'an, 7. Yang dimaksud 7 di sini adalah maksudnya langit. Syidadan, yang kokoh, tanpa tiang, tapi terbentang dan tidak ambrol. Beda dengan plafon rumah, plafon bangunan sudah dibuat rangkanya sekuat apapun, tapi masih lapuk, kadang masih ada kemungkinan untuk roboh. Wa ja'alna, dan kami jadikan sirajan, pelita, wahajan, yang sangat terang. Sirajan di sini maksudnya apa? Matahari. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari awan, ma'an, air, sajjaja, yang tercurah. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan, bihi, dengannya,
habban biji-bijian, wa nabatan dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin dan kebun-kebun alfafan yang rindang. Biasanya yang agak sulit untuk diingat itu yang belakang-belakangnya ini. Kalau siroja, kemudian muksiratnya, habba, jannatnya, belakangnya yang agak susah. Subatan, libasan. Libasan sih setiap hari kita pakai libas ya. Ma'asyan, shidadan, wahajan, sajjajan, nabatan, alfafan. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan. Yang dimaksud dengan hari keputusan adalah hari kiamat. Kana adalah miqatan, waktu yang telah ditetapkan. Sudah ada waktu yang ditetapkan untuk hari kiamat. Hanya saja memang tidak diberitahukan kepada siapapun. Yang pasti hari kiamat itu nanti terjadi hari Jumat. Yauma pada hari itu atau pada hari yungfahu ditiup fissuri sangkakala. Siapa yang bertugas meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, bagaimana bisa aku menikmati dunia, kurang lebih aukamaqala, sedangkan yang ditugasi untuk niup sangkakala telah memasukkan ujung sangkakala ke dalam mulutnya, bersiap mengamati, mendengarkan dengan seksama titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah siap, tinggal ada aba-aba langsung begitu ditiup dah hancur semua, langsung meninggal semuanya. Fatatuna maka kalian datang afwajan, berduyun-duyun. Wa futihat dan dibuka as-sama'u langit. Fakanat maka jadilah dia abwaban, pintu-pintu. Wa suyirat dan dijalankan al-jibalu, gunung-gunung. Fakanat maka jadilah ia saroban, fata morgana. Fata morgana, gunung dijalankan. Dalam surat Al-Qari'ah kan lebih ngeri lagi kan. Mana itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Seperti kapas yang ditiup kan itu kan. Padahal gunung yang kalau kita daki semalam aja udah puncak rung sidik neh ila kolil dari jam 11 sampai jam 1 nggak sampai ila kolil ya. Aduh, insyaallah ya. Inna jahannama sesungguhnya neraka jahanam kanat adalah mirsadan, tempat pengintaian. Lit-taghina ma'aban, lit-taghina bagi orang-orang yang berlebihan. Taghina ikut wazan fa'ilina, fa'ilun dari kata tagha yat. Tagha yatgu apa tagha yatgu? Yatgha. Kala innal insana la yatgha. Ma'aban menjadi tempat kembali. Labisina mereka tinggal fiha di dalam. Fiha hanya kembali kemana? Togin, perhatikan, togin itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau didhomirkan dia pakainya hum, enggak pakai ha. Ha itu dia kembalinya ke mufrad muannas. Cari isim yang mufrad muannas. Jahannam. Berarti jahannam mudzakkar atau muannas? Walaupun tidak ada tak marbutohnya dia muannas. Kenapa? Karena dhamir yang dipakai adalah dhamir muannas. Ahqaban dalam masa yang lama. La yadzukuna mereka tidak merasakan fiha di dalamnya. Di dalamnya ini nyamana? Jahannam, barda kesejukan, wala syaroba dan tidak pula merasakan
minuman. Illa kecuali hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqa, dan air nanah. Didekatkan ke wajah aja wajahnya meleleh itu. Air yang ada di neraka. Surat Al-Kahfi kan? Mana itu? Ada di surat Al-Kahfi itu. Jazaa sebagai balasan wifaqa yang setimbal. Innahum sesungguhnya mereka kanu mereka itu la yarjuna tidak mengharapkan hisaba perhitungan. Wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami kidzaba dengan pendustaan yang sangat. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami telah mengumpulkannya kitab dalam suatu kitab catatan amal. Fadzuku maka rasakanlah falan maka tidak akan nazidakum kami tambahkan pada kalian illa kecuali adzaban azab. Nah, selesaikan sekalian surat An-Naba. Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina ada berapa kalimat? Lil muttaqina ada berapa kalimat? Rian berapa? 3. 1 2 Hah? 2? 3? Berubah pikiran? 2 ya. Li kalimat apa Gilang? Li lil muttaqin li kalimat apa? Ayo sasat yuk. Yuk. Hildan, kalimat apa li? Huruf apa? Li lali kabeh kalimat apa? Huruf jar. Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Karena huruf. Semua huruf itu mabni. Muttaqina kalimat apa? Harib. Harus tahu, harus jawab. Kita udah belajar 2 jilid, banyak sekali maklumat. Masa hanya ngarang nggak bisa? Dikarang aja istilah-istilah yang antum udah pernah dengar kemarin. Al-muttaqina kalimat apa? Kalimat fi'il. Coba ya. Baginda. Al-muttaqin kalimat apa baginda? Isim. Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Tandanya apa? Ina. Oke, boleh. Ina. Kemarin dulu saya bilang kalau ina berarti isim jamak mudzakkar salim. Walaupun sebenarnya kurang tepat. Yang tepat apa itu? Alif lam, ada alnya. Mu'rab atau mabni? Usman. Mu'rab mabni. Yakin? Arif, mu'rab mabni. Hah? Mabni ya. Kenapa mabni? Robit, mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Cetop banget tadi saya sebutkan. Ayo Bit, tadi barusan saya sebutkan. Ya tahu saya dia isim. Kan tadi dia sudah saya tanya itu kalimat apa, dijawab kalimat isim, Bit. Dia kan mu'rab. Mu'rab yang mana? Pilih salah satu dari 10, Bit. Ayo pilih. Ayo pilih, ayo satu. Mufrad, tasniyah, mudzakkar salim. Barusan tak sebut tadi toh. Nah, mudzakkar salim. I'rabnya apa? Bari.
Ora iso bangetan. Ayolah. Satset nanti 30 juz bisa selesai 1 tahun kita. Apa? Kan mudzakkar salim. Mudzakkar salim dulu tanda i'rabnya apa? Mudzakkar salim. Wawu ya ya. Kan? Nah, itu pakai wawu pakai ya. Nah, pakai ya. Berarti pilih salah satu dari jar atau nasab. Hitung kancing sih. Jar. Yakin, jar. Enggak nasab. Mutakin loh. Jar. Kenapa kok jar? Hah? Iya tahu, mutakina. Kenapa kok jar? Berarti kalau muannas nggak bisa jar. Karena depannya huruf jar. Kan lil mutakin. Oh iya deng. Tanda jarnya ya. Kenapa pakai ya jarnya? Mudzakkar salim. Ayolah. Mafazan, keuntungan. Hadaika, kebun-kebun, wa a'naba, dan buah-buah anggur, wa kawaiba, dan gadis-gadis montok, atroba, sebaya. Kalau orang-orang yang bertakwa, aturan pondok aja nggak ditaati, ya nggak takwa. Aturan pondok kan aturan-aturan yang makul, logis, manfaatnya nampak betul kita rasakan, tapi nggak bisa ditaati. Ya gimana mau menaati aturan-aturan syariat yang banyak sekali aturan-aturan syariat itu ghairu makul, dampak positif yang langsung dirasakan kadang nggak kita temukan, tapi itu syariat, ya mau nggak mau ya kita kerjakan, ghairu makul. Nah gitu kan. Nggak mungkin pondok nyusun aturan yang ghairu makul, nggak logis ya. Semuanya itu logis. Kan gitu. Syariat misalkan kita nggak boleh pakai izar yang isbal di bawah mata kaki. Efek positifnya apa? Yang secara langsung kita dapatkan. Tapi syariat berkata seperti itu, ya mau nggak mau kita taati. Ya kan? Gadis-gadis montok ini untuk orang-orang yang bertakwa. Nggak bertakwa ya nggak dapat gadis montok. Ketemunya air panas nanti di neraka. Atroba, sebaya. Jadi nggak usah khawatir nanti di surga dapat istri yang lebih tua, nggak ada. Sebaya, semuanya seumuran. Kalau di dunia nanti ternyata jodoh antum lebih tua, yaitu di dunia, tapi nanti di surga semuanya sebaya. Wa ka'sa, dan gelas-gelas dihaqa yang penuh, la yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha, di dalamnya. Hanya kembali kemana? Hanya kembalinya kemana? Hadaik, laguan, percakapan yang sia-sia, wala kidzaba, dan tidak pula perkataan yang dusta. Jazaa, sebagai balasan, mir rabbika, dari Tuhanmu, atoan, dan pemberian, hisaba, yang mencukupi. Ketika balasan itu untuk orang-orang kafir, orang-orang yang toghin, lafalnya jazaan wifaqo. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa, jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi, wama, dan apa yang bainahuma, ada di antara keduanya. Ar-Rahmani, yang maha pemurah, la yamlikuna, mereka tidak kuasa, minhu, terhadapnya, khitoba, berbicara. Yauma, pada hari, yakumu, berdiri, ar-ruhu, ruh,
wal malaikatu dan malaikat sofa berbaris. La yatakallamuna mereka tidak berkata-kata illa kecuali man siapa yang adzina man illa man ngobrolin apa sih man kalimat apa man huruf yakin huruf apa huruf apa huruf nasab. Tidak ada huruf nasab man. Tapi tidak apa-apa, sudah menjawab itu bagus, jempol. Apa Mimin? Isim. Isim apa? Isim? Istifham. Ya. Kadang memang samar antara istifham dengan isim mausul karena sama-sama man. Tinggal dilihat konteks kalimatnya, mannya untuk nanya atau tidak. Kalau mannya untuk nanya, berarti mannya man istifham. Tapi kalau bukan untuk nanya, tapi untuk menerangkan sesuatu atau seseorang, maka dia mannya adalah isim mausul. Mannya di sini untuk bertanya atau untuk menerangkan? Untuk menerangkan. Illa kecuali man, maka dia isim mausul. Khusus atau umum man itu? Umum. Berarti ada silahnya. Silahnya mana? Adzina lahur rahman. Jumlah sibul jumlah. Kok sibul jumlah? Jumlah fi'liyah ismiyah. Kok ismiyah? Adzina itu isim atau fi'il? Fi'il dong. Kan? Adzina diizinkan lahu padanya ar-Rahmanu oleh yang maha pemurah. Wa qala dan dia berkata shawaba yang benar. Dzalika demikian itu al-yaumu hari al-haqqu yang pasti. Dzalikal yaumul haqqu demikian itu adalah hari yang pasti. Hari kiamat itu nanti adalah hari yang pasti. Faman maka barang siapa sya'a yang menghendaki ittakhadha dia mengambil ila rabbihi kepada Tuhannya ma'aba tempat kembali. Inna sesungguhnya kami angdzarnakum peringatkan kalian adzaba pada suatu azab qariba yang dekat. Padahal hari dunia ini sudah diciptakan oleh Allah berapa ribu tahun, tapi masih disampaikan oleh Allah adzaban qariba. Yauma yang duru pada hari melihat almar'u seseorang ma qaddamat terhadap apa yang telah diperbuat yadahu oleh kedua tangannya. Walaupun disebutkan yadahu tapi yang dimaksud adalah seluruh anggota tubuhnya. Namanya badal ba'ad min kul. Disebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Jadi apa yang dilakukan oleh mata, oleh lidah, oleh jari, oleh kaki, semuanya nanti akan dilihat oleh manusia. Wa yaqulu dan berkata al kafiru orang kafir ya laitani alangkah baiknya seandainya kuntu turoba aku menjadi debu. Aku menjadi debu atau menjadi tanah. Kalau di sini terjemahnya debu. Kalau di terjemahan yang globalnya tanah. Turoba. Sadaqallahul adzim wa marahna bil Quran. Kita masuk jilid 3. Jam berapa sih? Masih 10 menit. Masih 10 menit walaupun antum masuknya tidak tet jam 9. Masuknya telat, keluarnya minta disiplin. Kalau keluarnya lebih dikit protes. Khatifillah jilid 3 sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, jilid 3 ini akan mengupas seputar fi'il
akan mengupas seputar fi'il. Fi'il itu setidaknya ada 6 kaidah. Setidaknya ada 6 kaidah. Kalau isim kemarin ada berapa kaidah? Isim ada berapa kaidah kemarin? 4. 1. Mu'rab mabni. 2. Ma'rifat nakirah atau nakirah ma'rifat. 3. Mudzakkar muannas. 4. Jamid mustaq. Nah, kalau fi'il ada 6. Skema global jilid 3, kalimat fi'il atau kata kerja. Kata kerja. Ilma, sebutkan kata kerja 1. Kata kerja 1 aja. Apa? Bahasa Indonesia aja, yang Indonesia aja. Menulis. Kinda. Firman. Bari. Melihat. Zaki. Berlari. Membaca. Membaca udah belum? Sudah. Menolong. Mukul belum ya? Sudah. Apa? Menyeret. Mengocok. Tidur. Robit. Menandur. Menandur itu melihat bareng-bareng. Menangdur ya. Arif, melukis. Sambil, menangis. Mengetik. Berpikir. Tidur udah. Ngantuk ya. Menyaksikan. Memeluk ya. Kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Kalimatun dalat ala gimana itu? Lupa istilah Arabnya, saking seringnya belajar pakai Al-Miftah. Fi'il 1. Ada fi'il itu madhi, mudhari', amar. Ada fi'il itu mu'rab mabni, ada fi'il itu mujarrad mazid, ada fi'il itu ma'lum majhul, ada fi'il muta'addi lazim, ada fi'il mu'tal sahih. Jadi ada 6. Ada 6. Kaidah yang pertama, kita menentukan perbedaan atau mempelajari fi'il madhi, mudhari' dan amar. Madhi, mudhari' dan amar. Ini insyaallah antum sudah semua kalau mudhari' amar. Madhi, mudhari', amar. Yang pertama, pengertian fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang telah selesai dan diberi makna wis atau sudah. Tanda-tanda fi'il madhi diakhiri oleh ta'nis fa'alat. Contoh-contohnya itu lau ahramat bi haji tatawu'in thumma tulliqat wa in qadat iddatuha wa tazawwajat. Kalau antum ketemu kalimat fi'il kok dia layak atau pantas, enak dikasih taknis di belakang, maka dia fi'il madhi. Yang kedua, bisa diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik yang sekaligus menjadi fa'ilnya. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'alna. Dapat dimasuki laqad, bukan qad. Kalau qad kadang dia masuk ke fi'il mudhari'. Kalau laqad dia pasti masuknya ke fi'il madhi. Kemudian berikutnya, ini langsung mu'rab mabni ya berarti ya. Sebentar.
Gini pembagiannya. Jadi fi'il ada yang madhi, ada yang mudhari', ada yang amar, ada yang amar. Dari 3 fi'il ini yang pasti mabni ada 2. Amar sama madhi. Amar sama madhi. Ini pasti mabni. Dengan tadi kan yang pertama madhi, mudhari', amr. Yang kedua mu'rab mabninya. Yang ketiga mujarrad mazid. Ketiganya madhi, mudhari', amr ini ada kemungkinan dia mujarrad, ada kemungkinan dia mazid. Mujarrad apa sih mujarrad? Mujarrad apa? Apa? Enggak ada huruf tambahan. Enggak ada huruf tambahan atau dia masih murni. Asli. Tanpa tambahan. Kalau mazid ada tambahannya. Ya, berarti kaidah yang 3 ini, yang sebelah kiri, madhi, mudhari', amr, mu'rab mabni, mujarrad mazid, nanti dibahas dalam satu waktu menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Nanti mudhari', amr. Yang dibahas di awal di Al-Miftah kaitannya dengan fi'il madhi. Tanda-tandanya fi'il madhi. 1, apa tadi? Ta'nis. 2 dhamir rafa' mutaharrik. 3 laqad. Kalau kita ketemu kalimat fi'il kok ada ta'nisnya, ada dhamir rafa' mutaharriknya, ada laqadnya, berarti dia fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Istimewanya fi'il berbeda dengan isim. Kalau isim itu dilihat kepada harokat huruf paling akhirnya, kaitannya dengan mabninya. Tapi kalau fi'il, antum lihat halaman 8. Antum lihat halaman 8. Fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Fi'il madhi itu dia yang pertama mabni fathah. Mabni fathah. Kalau dia tidak gandeng dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, simpelnya gini aja. Antum lihat ke halaman 9. Antum lihat halaman 9. Sudah? Sudah kan? Kalau sudah, yang mabni dhammah itu cuma 1. Urutan ketiga, fa'alu. Fa'alu, ketemu? Nah, fa'alu yang mabni dhammah itu cuma 1, fa'alu. Yang mabni fathah,
itu ada 3, ada 4. Ada 4. 1, 2, 4, 5. Dong nggak? Maksud kan? Nah, kan yang mabni fathah itu ada tulisan tuh mabni fathah fa'ala sama fa'ala. Kemudian fa'alat, fa'alata. Yang mabni dhammah fa'alu. Selebihnya mabni sukun. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang dilihat berarti apanya? Coba antum perhatikan. Nah, lam fi'ilnya. Dilihat lam fi'ilnya. Kalau kelihatan lam fi'ilnya, harokatnya apa, maka itu yang dijadikan sebagai mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Ini mabninya fi'il madhi. Kemudian berikutnya halaman 10, antum lihat halaman 10. Ini kemarin juga sudah kita bahas dan pelajari kaitannya dengan wazan. Wazan madhi, mudhari' dan amar. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ila yaf'alu if'al, fa'ila yaf'ilu if'il, fa'ula yaf'ulu uf'ul, fa'ala yuf'ilu fa'il, fa'ala yufa'ilu fa'il, af'ala yuf'ilu af'il, tafa'ala yatafa'alu tafa'al, tafa'ala yatafa'alu tafa'al, ifta'ala yafta'ilu ifta'il, infa'ala yanfa'ilu infa'il, if'ala yaf'alu if'ala, istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Kemudian tasrif istilahinya. Nah, tasrif istilahinya ini dia tidak lengkap ya, karena isim dhomirnya dibuang, isim isyarahnya juga dibuang, isim alatnya juga tidak dicantumkan. Sebentar, tak bukakan lagu untuk tasrifan. Kalau yang fi'il madhi kan sudah ya. Jilid 3. Oh, iya. Belum saya upload. Belum saya upload, insyaallah nanti pekan depan untuk lagu-lagu tasrifannya. Kalau fa'ala yaf'ulu ke belakang kan sudah hafal ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, yang kemarin itu kan ke belakangnya. Kalau yang ke bawah yang yaf'ulu, antum dulu kemarin yang ada lagu sendiri siapa ya? Kayaknya kemarin. Ijlal. Kalau yang fi'il mudhari' ke bawah lagunya gimana tempat antum? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Ada nggak? Hah? Gimana? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Itu tasrif ada di halaman 12, tasrif lugawi. Antum bisa membedakan istilahi sama lugawi nggak? Kalau istilahi dia berubah total. Maksudnya berubah total apa? Dia susunannya dia berubah atau bertambah huruf istilahi. Biasanya ke samping kalau istilahi itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Liyaf'ul uf'ul, la yaf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu istilahi. Kalau lugawi yang ke bawah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'al, tuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna.
Itu terus halaman 13 itu menerangkan tentang apa namanya? Mujarad mazid. Mujarad mazid. Ya, mujarad mazid nanti insyaallah pekan depan aja sambil kita buka tasrif. Kalau pakai tasrif ini lebih enak. Antum bawa yang kuning enggak? Antum coba buka halaman 6. Halaman 6. Nah, itu kan lengkap itu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun isim zaman makan. Dan ke bawah itu masing-masing nanti ada ini, ada iramanya. Insyaallah nanti pekan depan kita kan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il tuf'il muf'alun isim zaman makan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun dan seterusnya. Insyaallah nanti pekan depan sekaligus kita dalami kaitannya mujarad mazid, sekaligus kita ini kan kita baca tasrifan 9 wazan-wazan yang penting ini. Begitu Mafilah, udah lewat 10 menit jam kita. Kita lanjutkan lagi nanti insyaallah pekan yang akan datang. Sudah ketemu donaturnya yang memberikan mushaf? Fadal, barangkali ada yang mau disampaikan atau didiskusikan sebelum kita akhiri. Kalau ada. Ya. Setelah qobliyah itu harus setelah adzan Harus setelah adzan atau sebelum adzan boleh atau harus setelah? Yang penting sudah masuk waktu. Yang penting sudah masuk waktu dan dikerjakannya secara normal sebelum sholat fardu. Kalau judulnya qobliyah zuhur tapi dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur, ya bukan qobliyah zuhur namanya. Karena yang namanya qobliyah zuhur berarti kan dikerjakannya pada waktu zuhur, pada waktu zuhur. Allah a'lam. Azan atau qomat? Qomat. Ya. Itu udah tadi akhir. Itu langsung dibatalin apa selesai dulu kalau udah dengar qomat? Sekira dengan dilanjutkan masih dapat sholat fardu, dilanjutkan diselesaikan sholat sunnahnya. Ada juga sih keterangan yang pernah saya baca, ya kalau udah iqomah ya berarti tidak ada lagi sholat selain sholat fardu. Nah barangkali nanti bisa dipadukan. Yang seperti itu nanti diterapkan ketika kita baru takbiratul ihram. Pakai takbiratul ihram malah dikomati ya. Iseng tenan sen komat. Ya mungkin bukan yang komat yang iseng, tapi kitanya yang nggak lihat jam. Yang lain udah pada nunggu lama kan. Orang yang komat dia baru datang, habis tidur, masuk musola, masuk masjid malah sholat sunnah. Ya kadang yang sering disalahkan justru malah yang qomat. Harusnya enggak. Harusnya yang baru masuk terus sholat sunnah itu dia lihat waktu apa enggak ya. Kalau dia masuk masjid, masuk musola baru 5 menit setelah azan sih wajar dia sholat sunnah. Kalau dia masuk musola, masuk masjid udah setelah 20 menit setelah azan, namanya ya sengaja kan gitu. Allah alam. Ya, Boberi.
Ya. Ya. Untuk khusus sholat sunnah saja atau sholat yang wajib juga mendahulukan makan itu? Allah alam ya, kalau kaitannya perincian apakah hanya berlaku untuk yang fardu saja saya belum pernah baca kan gitu. Terlepas dari apakah hanya berlaku untuk sholat fardu saja atau juga untuk sholat sunnah, kaitannya dengan hadis itu para ulama berbeda pendapat. Apakah mendahulukan makan itu hanya sekedar untuk dia menghilangkan syahwat makannya atau sampai selesai makan. Para ulama mengatakan yang penting syahwat makannya sudah hilang, tidak harus habis sepiring apalagi tanduk. Apalagi sebelum adzan sudah di masjid, sudah di musola, begitu adzan balik ke pondok terus makan. Itu namanya rak masuk blas. Ya. Allah. Lagi? Ya. Yang ringan-ringan aja, jangan tanya yang isu-isu ya. Syiah. Ini contoh misalnya Bapak. Misalnya ini udah terjadi belum? Ada kejadian. Ada kejadian ya. Seorang suami ditinggal istrinya meninggal. Ditinggal. Ya, terus nikah lagi sama suaminya, sama istri orang. Sama istri baru. Ya. Sama istri baru. Nah. Terus si istri baru ini punya kakak apa namanya? Anak perempuan. Ya. Itu mahram buat kita mahram kan? Sepupu kok sepupu. Saudara tiri. Bukan mahram. Bukan mahram. Bukan. Gak bisa saling. Apa? Gak bisa saling. Gak bisa lah. Bukan mahram kok. Gak bisa. Halal dinikahi. Halal dinikahi. Ada lagi? Tapi ya mesti kontroversi kalau antum nikahi nanti. Ada lagi? Fadhal. Ilma dulu. Dalam sholat itu kan katanya boleh bergerak 3 kali. Itu dalam satu sekali waktu sholat apa satu rakaat? Dobitnya gini. Jadi rambu-rambunya 3 kali itu kalau berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut maka boleh diulang-ulang. Paham maksudnya? Misalkan mau ngisi soft depan nih. Yang dimaksud 3 kali itu 1, 2, 3. Kalau berturut-turut itu langsung batal sholatnya. Tapi 1 berhenti, dihitung 1 lagi bukan 2. Paham maksudnya? Jadi standarnya itu bukan dalam 1 rakaat atau dalam 1 sholat, tapi yang penting gerakannya itu jangan 3 berturut-turut. 1 berhenti, maka udah hilang, hitungan tadi udah hilang, mulai 1 lagi. Paham maksudnya ya? Gimana? Nah, kalau jari-jari, setahu saya jari-jari itu tidak dihitung anggota tubuh yang besar. Jadi 3 kali berturut-turut yang batalkan sholat itu kalau anggota tubuh yang besar, tangan, kaki, atau kepala. Gitu. Kalau jari-jari saya malah lupa batasannya berapa kali maksimalnya. Tapi ya tetap kalau kita melakukan banyak gerakan dalam sholat di mana orang lain melihat kita itu mosok sholat koyo ngono, atau orang lain melihat itu bukan bagian dari sholat, itu ada yang mengatakan yang seperti itu nanti sudah sampai membatalkan wudhu. Membatalkan sholat. Kali lompat ya, kalau lompat walaupun sekali langsung batal. Iya betul. Ya lompat kalau walaupun cuma sekali tapi langsung batal dia. Sholat mencolot.
Apa Zaki? Tahiyatul masjid itu harus dalam masjid apa boleh di serambi? Serambi bagian dari masjid bukan? Ya sudah. Yang penting di area masjid. Dan masjid itu definisinya apa masjid? Wuqifa lis-shalah. Tanah yang diwakafkan untuk sholat. Walaupun masih berupa kebun, tapi kalau sudah diwakafkan untuk sholat, untuk masjid, ya berarti itu dianggap masjid. Masuk area situ, kita tahiyatul masjid. Disunahkan tahiyatul masjid. Paham ya? Allah alam. Lagi? Kalau sholat terus bunuh itu batal sholat apa nanti dilanjutin? Allah alam. Saya belum pernah baca rinciannya. La adri. Yang pasti itu bagian dari rukhsah orang boleh bergerak dalam sholat, kan gitu kan? Cuma apakah nanti dilanjutkan atau seperti apa saya belum pernah baca rinciannya. Ada lagi? Apa Wil? Kalau berdoa baca Quran di kuburan itu gimana? Berdoa baca Quran di kuburan. Masalahnya apa? Ya doain yang Tidak masalah. Mendoakan orang yang sudah mati kan? Nggak apa-apa. di kuburan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Kuburan itu nggak apa-apa. Yang penting tidak dikhususkan harinya, tidak dikhususkan sesuatu yang tidak ada kekhususan dari Rasulullah SAW. Kalau dikhususkan harinya, menurut Imam Syatibi, pengkhususan yang tidak ada kekhususan dari Rasulullah masuk kategori bid'ah. Itu. Ya, tidak semua orang ke kuburan itu musyrik ya. Hati-hati, anu melihat orang ke kuburan terus musyrik. Tidak semua orang yang ke kuburan itu musyrik. Hatta orang yang berdoa di kuburan sampai nangis-nangis di kuburan itu bisa jadi dia tidak sampai kategori musyrik. Bisa jadi dia tawasul. Di mana tawasul itu para ulama mengatakan tidak sampai pada syirik akbar. Dia semacam wasilah perantara, tapi kan tidak sampai pada syirik akbar. Yang pasti syirik itu kalau orang ke kuburan doanya kepada si kuburan, bukan doanya kepada Allah. Bedakan ya. Beda ya. Orang ziarah kubur mendoakan orang tua, tapi doanya kepada Allah. Itu beda loh sama orang datang ke kubur terus saya ini udah 37 tahun tapi belum dapat jodoh. Itu ya, nanti mungkin bisa didalami di materi akidah. Di akidah itu enggak tahu. Dulu dari saya pakai apa akidahnya? Kitab tauhid ya. Sama berarti rata-rata pakai itu juga ya. Ada sebenarnya jelas sekali di kitab tauhid itu, tinggal gimana kita memahami dan mencarikan contoh untuk kaidah yang ada di kitab tauhid itu. Allah alam. Yang saya pahami dan sampai sekarang saya jadikan sebagai sikap ya seperti itu. Ada lagi? Apa ini? Boleh. Jadi tidak semua tawasul itu haram. Tidak semua tawasul itu haram. Itu juga di antara kesalahan banyak orang karena tawasul musyrik. Tawasul haram. Enggak. Tidak semua tawasul haram. Kan ada kisah itu kan 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu kan tawasul menggunakan amal soleh. Enggak masalah. Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup tidak masalah. Antum datang ke para ustadz minta doa, minta didoakan, tidak masalah. Tawasul dengan asmaul husna boleh sekali. Antum minta rezeki kepada Allah, panggil namanya Ar-Razzaq. Antum minta ampunan, panggil namanya Al-Ghaffar. Allah alam. Ada lagi? Amin.
Kalau tawasul itu mengurangi pahala kan? Atau kasih balas itu? Gimana? Kan kita beramal bisa amal sedekah. Habis itu bertawasul, apakah langsung dibalas? Pahala itu enggak apa langsung di ini. Pahala itu ya langsung dengan tawasul langsung balik. Enggak ada di akhirat. Hilang kan? Jadi akhirat enggak ada itu. Allah alam, soal pahala itu masih atau tidak sudah kita serahkan aja kepada Allah sudah. Lah, lafalnya 3 orang yang terjebak itu kan gimana? Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan terhadap kedua orang tua saya dengan menunggu keduanya bangun itu betul-betul ikhlas murni hanya karenamu, maka berikanlah kemudahan untuk kami, kan itu kan lafalnya kan. Jadi dia tidak dengan pedenya, ya Allah aku kan gini. Enggak. Tapi ada lafal itu, jika apa yang saya kerjakan itu ikhlas. Allah alam. Ada lagi? Apa istilah? Kan seperti orang jamaah nggak harus disampingin. Ya. Yang harus jauh. Itu dia nggak ada pahala jamaah. Ya. Terus ini menandakan dia jamaah itu apa harus nepok atau harus kita langsung ikut sholat aja? Misalnya contohnya orang imam di depan Ka'bah, kita sholat di ujung pintu mau masuk itu. Atau mungkin di Istiqlal di depan imamnya, kita di belakang dekat sendal itu. Itu kita harus ditepok dulu tanda berjamaah atau emang kita harus langsung mulai? Pada dasarnya gini, orang itu dia sah-sah saja kalau dia menolak jadi imam. Bahkan ketika antum tepok, ya, kalau dia tidak mau jadi imam ya tidak masalah. Antum aja yang merasa berjamaah sama dia, tapi dia nggak merasa jadi imam antum. Bisa jadi seperti itu. Itu dalam surah yang jelas ketika antum menepok dia. Dalam surah yang antum sebutkan tadi, dia di depan sana, antum di belakang, antum berniat bermakmum kepada dia. Kalau antum tahu gerak-gerik dia, bacaan dia, takbirnya dia, tidak masalah, bisa. Tapi ya, ya bisa kalau antum bisa mendengar takbir dan inti qolatnya si imam. Tapi kan gimana antum bisa tahu inti qolatnya imam? Surah itu kan hanya terjadi ketika jamaah resmi selesai. Tidak mungkin dong ada jamaah resmi, jamaah setelah iqomah kemudian dengan sengaja imamnya di depan, makmumnya baris di belakang. Kayaknya kok enggak. Surah itu terjadi ketika jamaah yang setelah iqomah selesai masih ada yang masbuk, terus antum masbuk kuadrat. Oh, yang lain udah masbuk, kita masih masbuk lagi kan gitulah. Terus kita di belakang. Gimana kita tahu inti qolatnya? Masuk sholatnya sambil rukuk. Itu namanya kita tidak tahu inti qolatnya imam. Nah, di antara syaratnya berjamaah itu makmum harus tahu inti qolatnya imam. Harus tahu inti qolatnya. Baik taunya karena mendengar suaranya si imam secara langsung atau dari pengeras suara, mubalik dan lain sebagainya. Alam. Terakhir kalau ada satu lagi, Fadol. Ini ya. Tadi juga. Ini kalau misalnya dia nepok terus nolak, apakah dia harus gitu? Maksudnya? Atau mungkin apa? Misalnya contoh nih, si imam nggak mau jadi imam, terus ya jamaahnya mungkin tahu dia nggak mau imam, bubar. Atau harus gimana sih imamnya harus sampai gimana? Apa nggak ngomong takbir gitu? Karena dia menolak jadi imam. Udah biasa aja. Iya betul, ya udah sholat biasa aja. Oh enggak. Jadi nggak kayak ini Sholat biasa aja. Nggak bisa ngeluarin suara jahat. Saya tadi nyampaikan kaitannya dengan dia punya hak untuk menolak jadi imam, bukan berarti terus untuk kita rencanakan menolak menjadi imam, bukan. Menolak menjadi imam bukan. Ya, artinya suatu saat kalau misalkan kita dalam posisi itu kemudian merasa sholat maghrib atau sholat isya kita merasa
belum ini apa namanya Al-Fatihahnya belum terlalu fase dan lain sebagainya, ya kita sholat biasa aja. Adapun dia tetap ngikuti kita ya sudah, biarin, tidak masalah. Allah alam. Nggak jadi tepat waktu kan? Nah, tatim itu kafaratul majlis. Surat An-Naba-nya nanti pertemuan berikutnya, kalau pas ada tarjamah semuanya persiapan, tutup mushaf, nanti kita tanya kosakata mufradat-mufradatnya. Oke? Autada, subata, yang duru. Wah, yang duru pena kayak ibari we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal.